Ruben Dias perpanjang masa baktinya bersama Manchester City. Manchester City berhasil mempertahankan salah satu bek paling berpengalaman dan berharga milik mereka. The Citizen baru saja memberikan perpanjangan kontrak kepada Ruben Dias. Dias telah menjadi bagian penting dari dinasti City asuhan Guardiola. Bek tengah ikonik ini memenangkan Liga dalam 4 musim pertamanya bersama The Citizens, termasuk treble pada musim tahun 2022-23 dengan trofi Liga Champions pertama klub. Dias adalah salah satu bek modern yang nyaman menguasai bola sambil menonjolkan ciri-ciri defensif seperti ketahanan fisik dan kekuatan dalam duel udara sehingga mampu tampil solid di depan gawang yang dijaga Ederson Moraes. Menyadur The Athletic, The Citizens pada prinsipnya telah mencapai kesepakatan dengan Dias mengenai perpanjangan kontrak yang durasinya belum diketahui. Kontrak pemain berusia 28 tahun itu sebelumnya akan berakhir pada Juni tahun 2027. Menariknya, kontrak Pep Guardiola juga akan berakhir pada 2027 mendatang. Pelatih asal Katalan tersebut telah menegaskan bahwa ia akan benar-benar pensiun dari dunia olahraga setelah masa baktinya di Etihad berakhir. Cedera menghambat kiprah bek asal Portugal tersebut di musim 2024-2025 karena ia hanya tampil 27 kali di Liga Inggris selama musim tanpa trofi yang jarang diraih The Citizens. Kebugaran Dias dapat memberi Guardiola stabilitas lebih di lini belakang karena mereka ingin kembali bersaing memperebutkan gelar juara Inggris sekaligus memperbaiki performa mereka di ajang Liga Champions. Manchester City ingin maksimalkan harga jual James McAtee. Manchester City bertekad untuk memaksimalkan nilai transfer gelandang serang muda Inggris, James McAtee, yang kini berusia 22 tahun. Menurut laporan dari Football Insider, Nottingham Forest telah menunjukkan minat untuk merekrut McAtee guna memperkuat lini serang mereka. Namun, City telah menolak tawaran 25 juta pound dari Forest, menegaskan bahwa mereka ingin mendapatkan harga setinggi mungkin dari penjualan sang pemain. James McAtee dilaporkan merasa frustrasi di Manchester City karena minimnya kesempatan bermain di tim utama, meskipun ia telah menunjukkan potensi besar. Ia hanya tampil dalam 34 pertandingan untuk klub, sebagian besar di musim 2024-25. Dengan kedatangan beberapa penyerang baru di Etihad, kepergian McAtee di bursa transfer musim panas ini tampaknya semakin mungkin terjadi, menarik minat dari berbagai klub, termasuk Nottingham Forest. Minat Nottingham Forest terhadap McAtee sangat logis, mengingat kebutuhan mereka akan playmaker serbaguna untuk memperkuat skuad, terutama jika mereka berhasil lolos ke kompetisi Eropa. Manchester City dikabarkan menuntut sekitar 40 juta pound untuk McAtee. Keputusan Manchester City untuk menuntut harga tinggi untuk James McAtee adalah bagian dari strategi mereka untuk mengelola aset pemain muda. Mereka ingin memastikan bahwa setiap penjualan pemain akademi atau pemain muda yang menjanjikan dapat memberikan keuntungan finansial yang signifikan, yang kemudian bisa diinvestasikan kembali untuk pengembangan skuad. Liverpool dan Man City belanja jor-joran, begini kata Ruben Amorim. Belanja Manchester United di bursa transfer musim panas ini tidak seaktif para rivalnya di Premier League. Meski begitu, Ruben Amorim tidak keki. Man United sejauh ini baru mendatangkan 3 pemain baru. Mereka adalah Matheus Cunha, Diego Leon, dan Bryan Mbeumo. Sementara itu, Liverpool merekrut sejumlah nama penting seperti Florian Wirtz, Jeremy Frimpong, Milos Kerkez, sampai Hugo Ekitike. Belanja The Reds menembus 265 juta pound. Manchester City juga tidak kalah aktif. Rival sekota Man United itu mendatangkan Ryan Ait-Nouri, Ryan Cherki, Tijani Reijnders, dan yang terbaru James Trafford. Meski demikian, Amorim tidak khawatir gap antara Man United dan rival-rivalnya itu akan melebar. Manajer asal Portugal itu senang dengan belanja setan merah sejauh ini. Saya kira jika kami ada di momen yang berbeda, saya akan lebih khawatir. Kami punya masalah besar di sini sampai-sampai saya tidak sabar untuk mengubah semua hal ini sehingga saya tidak berpikir begitu. Kalau kami mungkin melewati musim yang lebih baik, masalah kami lebih sedikit,
Saya akan melihat ke lawan dan bilang, saya cuma fokus ke apa yang harus kami perbaiki di sini. Saya sangat senang dengan pemain yang kami rekrut. Mereka sudah membuktikan diri di Premier League, jadi saya tidak khawatir soal aspek fisik. Aguero senang lihat pemain-pemain baru Man City. Manchester City sudah mendatangkan para pemain baru. Legenda klub, Sergio Aguero senang lihat Rangers DKK. Manchester City membeli 6 pemain baru di bursa transfer musim panas 2025. Mereka diyakini akan langsung jadi andalan pada skuad utama. Lain sisi, City ditinggal jenderal lini tengah Kevin De Bruyne. Namun legenda klub, Sergio Aguero yakin kalau para pemain baru akan langsung gantikan perannya KDB. Saya menyukai para pemain barunya. Cherki terampil dan menggabungkan penyelesaian akhir yang solid dengan kesadaran permainan yang tajam, hal-hal yang seharusnya sangat berharga dengan kepergian Kevin De Bruyne. Ait-Nouri bisa menjadi pemain bertahan yang gigih sekaligus aset ofensif. Rangers membawa keseimbangan khas Belanda sebagai pemain box-to-box. Pep Guardiola capek disoraki penonton musim lalu. Pep Guardiola manusia biasa, punya rasa punya hati. Ketika selalu dikatain, Anda akan dipecat besok pagi, Guardiola capek juga. Pep Guardiola layak masuk daftar salah satu manajer terbaik di Liga Inggris. Bersama Manchester City sejak tahun 2016, Guardiola menangi 12 titel juara di tanah Inggris. Rinciannya adalah Guardiola menangi 6 kali Premier League, 2 kali Piala FA, dan 4 kali Carabao Cup. Kontrak Guardiola masih tersisa 2 musim lagi sampai musim panas 2027. Pep Guardiola sudah tahu betul kultur para supporter di Inggris. Balas-membalas ejekan jadi makanan sehari-hari. Guardiola sih sudah kebal oleh tiap ejekan. Tapi ada satu ejekan yang tidak disukainya, yakni menyenggol pemecatan. Pep Guardiola pun mulai ancang-ancang buat rehat sejenak dari lapangan sepak bola. Begitu kontraknya habis, pria berusia 54 tahun itu belum kepikiran untuk melatih kemana lagi. Tahun ini, saya sudah 4-5 bulan mendengar ejekan di laga tandang, Anda akan dipecat besok pagi. Tidak ada profesi lain di dunia ini, di mana 60.000 orang meminta Anda untuk dipecat.